sudah siap di depan layar kaca Anda? Sudah siap belum untuk ngerumpi selesai karus di acara Rumpi No Secret? Ada Dani di pojok sana yang siap menemani kita hari ini dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu. Salah satunya Ibu Caca Frederica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan panggil aku ibu dong kakak. Oh iya, Jeng. Sister. Yang bahagia banget kemarin baru dapat libur ya, sama dikasih libur sama suaminya ya. Langsung perawatan muka di Korea. Apakah ada rencana operasi? Enggak, nanti kita bahas. Kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan di luar sana. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Sebenarnya yang masih menjadi perhatian publik itu adalah masih seputar serba-serbi pernikahannya Al dan Alisa ya. Tapi ini ada satu hal lagi juga yang menjadi perhatian publik adalah cerita yang dibagikan oleh beberapa selebriti yang kemarin sempat pergi ke Mesir. Sebenarnya niatnya adalah untuk ikut serta dalam aksi damai yang namanya Global March to Gaza begitu ya. Ada Saskia Adia Meka, ada Wanda Hamida, ada Ratna Gali, betul ya? Dia ditanya semua diam-diam aja ya kan. Gali dan Hamida, ada Indah Dari gitu ya, ada beberapa. Tapi ya mereka ketika jadi ini sebenarnya sebuah aksi damai begitu ya, yang digagas oleh pokoknya banyak aktivis tapi nggak ada kaitan sama organisasi apapun. Jadi ini sebuah aksi damai saja begitu, berjalan sekitar 50 km dari Kairo menuju ke perbatasan Rafah kalau nggak salah gitu ya. Tujuannya adalah apa? Ya bentuk dukungan dan harapan agar blokade itu dibuka, blokade untuk bantuan kemanusiaan. Jadi selama ini kan ditutup dan dihalang-halangi, jadi bantuan kemanusiaan itu tidak bisa tembus untuk memberikan bantuan kepada pengungsi yang ada di Gaza begitu. Jadi ini salah satu aksi damai. Tapi yang dibagikan oleh Saskia Adia Meka dan teman-teman itu adalah mereka merasa kayak wah di sana ya karena ini namanya juga di sebuah negara gitu kan, itu teritori negara ya. Kayaknya March to Gaza ini pemerintah Mesirnya nggak pengen ada gitulah kayaknya ya. Jadi banyak yang kemudian dideportasi baru sampai dan lain sebagainya. Bahkan rombongan ini pun sempat juga merasa diintai dan yang akhirnya mereka jadi ngerasa nggak bisa gerak dan akhirnya batal atau gagal ikut di March to Gaza-nya. Coba kita lihat seperti apa sih penggalan cerita dari Saskia Adia Meka berikut ini. Ya itu ya. Ya aku jadi ikut deg-degan ya lihat videonya gitu ya. Soalnya kan ya dari awal dia udah ada polisi juga yang mengawasi gitu-gitu. Nah pada saat dia membagikan ceritanya Saskia Adia Meka ada beberapa juga yang memberikan dukungan, support gitu ya. Tapi ada juga beberapa komentar negatif tentang perjalanan mereka gitu. Nih ada tulisannya gini, lah lu turis, YouTuber atau dokumenter biasa aja bakal diawasi. Penggunaan kamera juga diawasi banget di Mesir, apalagi yang ada niatan politik. Semoga masuk tahanan di Mesir nih geng badut katanya gitu. Ini sebenarnya 1, 2, 3, 4 lain kalimat itu sih nggak apa-apa ya. Terakhirnya kenapa harus emosi gitu sih yang komen nih berikutnya ya. Mainlah dapat tambahan konten kan katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Di Mesir kalau mau masuk ke daerah Israel atau Palestina mah emang gitu. Bakal dikintilin nggak dicecer aja alhamdulillah. Makanya dulu pas ziarah pilih langsung lewat Jordan atau Israel sekalian. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Bayangkan skenario ini, misalnya Mesir adalah Indonesia, tetanggaan dengan Israel, terus kamu sadar kondisi Indonesia yang sedang susah, lalu kamu buka perbatasan gitu ya, dan sebagainya. Ya ini komentarnya banyak yang tidak mendukung juga gitu. Ini kemudian Saskia kemudian posting lagi karena banyaknya komentar yang tidak enak. Dia bilang, sungguh aku punya jawaban atas semua pertanyaan teman-teman yang tidak bisa melihat sisi baik dari perjalanan ke Long March to Gaza ini. Aku pun bisa menjelaskan seandainya energiku sebesar itu katanya gitu ya. Jadi dia kayak udah capek menjelaskan. Dan bahkan juga ada Saskia Adia Meka juga memposting bagaimana ya rombongan ini ya niatnya kan sebenarnya baik gitu ya. Tapi ketika mereka gagal ikut march itu ada yang sampai sedih juga, ada Hamidah gitu karena ngerasa kayak ini kok menyuarakan perdamaian aja susah sekali gitu ya. Ada video yang dibagikan? Nggak ada. Ya cuman ya ini Hamidah lagi nangis gitu kan. Dia kayak merasa sedih kok, kayaknya udah datang jauh-jauh ke sini nggak bisa tuh kayaknya gimana gitu. Dan memang suasananya mencekam buat mereka begitu ya.
Tapi karena ini kemudian banyak komentar netizennya juga, Hamidah sampai harus posting di story, dia mengatakan bahwa aku nggak tahu ini direkam dia, aku cuma ekspresin apa yang aku rasa, aku lihat dan bagiku ini terasa nggak adil untuk mereka. Kalau ada yang nggak sehati sama perasaanku, kita manusia punya rasa yang berbeda. Untukmu itu biasa dan dramatis, untukku ini nggak baik-baik aja. Untukmu orang yang paling berilmu, semoga ilmumu bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Dia bahkan posting juga bahwa dia menolak wawancara, dia nggak pengen diwawancara atas ya beredar video ini untuk ditanya-tanya seputar pengalamannya berada di sana. Tapi setahu kita memang Hamidah Ramayanti ini memang dari dulu emang kayak susah juga diwawancara gitu ya. Kita lihat lagi komentar beberapa netizen yang komen negatif, kalian udah ngapain aja, hey katanya gitu. Yang berikut, aku heran banget pas baca komen kok masih ada orang yang nge-hate, kok ada waktu ya. Yang berikutnya ada lagi, biaya sendiri ninggalin 5 anaknya, Masya Allah kalian luar biasa, terima kasih udah mewakilkan kita semua untuk Gaza. Yang berikutnya ada lagi, kalian luar biasa, Bia nggak semua bisa seperti kalian. Allah catat amal kalian semua, tapi aku malah salfok sama lagu Indianya, backgroundnya. Okay. Tapi emang kalau namanya setiap negara itu punya aturannya masing-masing, dan kayaknya termasuk Indonesia juga kan, kalau kita warga asing memang dilarang untuk ikut demonstrasi atau apapun gitu. Ya, setahu sih gitu ya. Tapi ya mereka semua sudah pulang selamat kembali ke tanah air. Tapi ya tetap kita juga berdoa yang terbaik, support juga. Ini kan namanya aksi damai. Berharap supaya blokade dibuka agar bantuan internasional itu bisa mengalir. Gitu kan? Ya kalau itu sih. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita aja gimana. Ada Caca Frederica, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Caca Frederica. Hai Kak, apa kabar? Baik. Cantik aja sih. Alhamdulillah. Ini hijabnya tutorial dong di Lipi. Tutorial hijab Fanny Rose. Ibu yang lebih bisa tutorial, Bu. Saya emang ngasal aja kalau ini. Ya nanti ya selain satu ini, kita mau bahas Ibu dulu ini statement Ibu bercerita di podcastnya Daniel Mananta. Oh iya. Ya setelah memutuskan untuk berhijab, menggunakan hijab, ada banyak hal yang kemudian berubah. Walaupun tadinya awalnya pengennya ya kayaknya bisa lah sama-sama aja kayak dulu, bertemannya ya kayak gitu, bergaulnya di tempat-tempat yang sama seperti dulu gitu ya. Dan itu membuat kamu sedih ketika kamu merasa ada banyak yang kebiasaan-kebiasaan atau teman-teman yang akhirnya ya bukannya nggak akrab lagi tapi emang berubah jadinya gitu ya. Kita lihat dulu cuplikan wawancara, nanti kita tanya yang ke Caca berikut ini. Itu Kak Danielnya sih yang jago, tiba-tiba kayak ngobrol ya udah jadi kayak kebuka aja semuanya, karena kan aku nggak pernah ngomongin itu juga di mana-mana, di sosial media pun di mana nggak pernah. Jadi pas lagi ngobrol sama Kak Daniel ya udah kayak nggak berasa aja tiba-tiba kayak apa sih sebenarnya kamu rasakan, kan kamu kayak bercerita itu ada hal-hal yang kamu sedih juga gitu. Apa yang bikin kamu sedih? Apa ya, kayak karena kita tuh kadang-kadang namanya manusia kan pasti punya perasaan, punya rasa rindu, kangen kayak gitu-gitu. Tapi ya memang by the time umur kita udah mulai menginjak 30, 32, 35, itu kan proses kehidupan. Dulu tuh pas aku ngerasa banget umur aku 26, 27, aku tuh ngerasa aku tuh udah gede banget Kak. Kayak this is me gitu, kayak aku tuh udah ngejejak banget. Tapi ternyata sekarang semenjak aku nginjak umur 35 tahun, 34, makin kayak oh hidup tuh memang go with the flow ya gitu. Kayak kamu tuh nggak bisa terlalu kayak harus, ngerti gak sih Kak? Jadi kan kita kalau sekarang ketemu ABG 17 tahun, 18 tahun atau 20 tahun baru masuk kuliah atau baru lulus kuliah, enggak, aku pokoknya habis ini aku gini. Oh gitu. Tapi kan ya itu kan semua berjalan aja gitu loh. Jadi kesedihanmu itu lebih kepada kamu kehilangan sebuah masa di mana kamu ya masih di usia itu, masih banyak bergaul, berteman-teman dengan itu. Iya, tapi di titik ini aku baru bisa nyaman dengan diri aku di 2 tahun ini untuk menyebut diriku sebagai ya memang aku dedicated sebagai ibu rumah tangga. Sampai kadang-kadang orang kalau nanya kayak, Cas sekarang kamu ngapain? Aku jadi ibu rumah tangga. Ah masa sih? Loh kok masa sih? Ibu rumah tangga tuh capek banget loh. Dan itu drain banget loh badan kita. Dari pagi kita harus mikir anak kita makan apa, bekalnya apa, pulang sekolah udah bawa bekal atau belum, nanti lesnya apa. Pokoknya tuh itu sebuah pekerjaan loh ibu rumah tangga. Baru 2 tahun ini kamu merasa jejak? Karena sebelumnya apa? Adaptasi? Sebelumnya kayak aku kayak lost identity Kak. Yang tadinya sibuk banget misalkan, terus semua itu kan fokusnya ke aku. Ya kalau misalkan aku syuting sinetron atau apapun itu, fokusnya semua ke aku. Mama, she's my mom major, dia aturin jadwal aku. Jadi semuanya kan tentang aku. Tiba-tiba bergeser, pindah ke Kendal nih. Di Kendal kan semua jadi geser ke suamiku ya kan. Anakku pada saat itu masih bayi 6 bulan, jadi belum terlalu minta
fokus, maksudnya belum terlalu harus menjadi kayak jadwalnya kan ngikutin orang tuanya. Tapi kalau sekarang udah mulai 4 tahun, 5 tahun kan dia udah mulai harus les baca, harus mulai les berhitung, harus mulai olahraganya apa gitu loh. Jadi bergeser aja lah itu semua gitu. Dan itu kan prosesnya, nggak apa-apa dijalanin, nggak apa-apa. Mungkin kalau dulu aku juga bukan Caca Frederica yang jadwalnya Sepadat itu. atau memang aku tipikal bukan orang yang kayak nggak apa-apa deh Pak, misal kayak aku sekolah syuting. Mungkin kalau aku sekolah dan nggak kerja, mungkin aku nggak akan, ngerti nggak sih Kak, gesernya tuh fokusnya nggak di aku doang tuh, mungkin akan Jadi lebih ibaratnya kamu kayak gampang. krisis identitas lah ya. Tapi alhamdulillah sekarang aku kayak I'm happy untuk dibilang kayak kamu sekarang ngapain? Aku sekarang jadi ibu rumah tangga. Aku bantu anak aku untuk ya Dan achieve. kamu sudah merasa nyaman dengan menyebut aku ibu Dan rumah aku sudah tangga. nyaman. Tapi untuk ada di titik nyaman itu kan kita butuh proses ya. Iya. Dan butuh harus ada yang membantu juga. Iya. Gitu. Dan itu kamu ya, apalagi kamu punya peran baru pada saat itu, jadi ibu dan mendampingi suami bertugas gitu ya. Iya. Dan gitu juga ya sering bolak-balik tapi jauh dari Jakarta. Aku nggak sering bolak-balik sih, Kak. Aku bisa 2 Jadi- bulan, 3 bulan sekali Jadi balik ke lama Jakarta. apalagi gitu ya. Jadi itu. seperti kayak Kalau tadi tercabut dari ya tercabut, tapi kan itu semua proses lah Iya. gitu. Jadi kayak sekarang tuh di umur gak tau ya, mungkin teman-teman juga ngerasa kalau ketika udah umur 34, 35 tuh kayak emang lebih kayak, Oke. ya nggak sih Kak Feni gitu nggak sih? Aku sih masih 30 salah ya. 29 kemarin katanya. Tapi enggak, kamu ada rasa gimana gitu nggak sih? Kan kamu bilang tadi ketika ya dikasih surprise sama suami, teman-teman datang, sahabat datang, kamu sedih banget kayak ya ampun kangen banget gitu ya. Iya. Terus sekarang masih suka kepikiran, ih gila ya dulu punya waktu banyak banget. Karena anyway aku ngerasa juga teman-temanku itu juga sekarang pasti waktunya nggak sebanyak dulu. Iya. Karena mereka juga udah punya anak-anak Itu loh yang aku agak aneh ya. Dulu tuh kalian bisa girl squad tuh ya kayak kita sampai datang gitu ya karena mereka tuh punya kegiatan yang banyak, terus kita sadar ya ada satu masa di mana yang ini begini, yang ini begini, ini melewati ini melewati itu. Terus kayaknya kayak kalian tuh semua kayak diterpa kesibukan masing-masing yang akhirnya udah beda lagi nggak? Tapi Iya buat kamu sih. menjalani itu tuh apa yang kamu rasain? Iya nggak apa-apa, kita masih berhubungan baik. Iya, pasti. Kayak aku sebelum kesini, tadi pas aku lagi makeup video call sama Hertika. Tik mau ke rumah Jessica kapan nih? Besok atau enggak Senin? Yaudah ntar gue WhatsApp dulu ya Jessicanya gini-gini. Gue nggak bisa besok, tadi mau diajak besok. Aku bilang besok nggak bisa aku. Yaudah deh kalau nggak Senin aja, weekdays aja. Jadi masih, cuman kita udah nggak bisa yang kayak mungkin yang kayak rame ngumpul terus gitu tuh karena jadwalnya emang udah kayak masing-masing. Semua punya kesibukan dan Iya. Terus tapi kamu gimana? Aku pengen tanya nih, kan kamu waktu itu di Kendal lama tuh, tapi pada saat kamu di Kendal mendampingi suami dengan dirimu yang beradaptasi menjadi ibu dan lain sebagainya, di sisi lain kan teman-temanmu ada yang mengalami banyak hal tuh, Nia mengalami satu hal, Jedar juga sempat patah hati yang luar biasa apa segala macam gitu tuh. Kamu gimana ketika melihat dari jauh tuh, apakah Oh jangan kalian dari jauh, pas terjadi apa itu pun tiba-tiba Nia misalkan nelpon aku nggak tahu itu nomornya Nia, pas aku angkat loh ternyata Nia, Cak gimana nih gue pakai nomor ini, gimana ya gue baik-baik aja gitu, udah just untuk ngobrol aja kayak nih gini pokoknya ya udah maksudnya kayak I'm here 24/7 lah gitu, cuma mau buat nunjukin Mau aja curhat. walaupun ya aku juga nggak ngapa-ngapain juga, tidak ada yang aku lakukan juga, cuman ya kita sebagai teman kan sebenarnya kalau ada yang bisa gue bantu, tapi kan anyway aku juga nggak ngapa-ngapain, tapi kan yang penting I'm here gitu loh, maksudnya ya apa gitu. Iya. Nggak Kamu siap hilang. sedia nggak hilang. Ya pokoknya gitu, itu Nia yang tiba-tiba telepon aku lagi di kamar mandi Kak. Oke, tapi ada nggak sih teman-teman yang ya itu kamu ceritakan dalam konteks hijrah pada saat itu ya, yang tadi kamu bilang ya dulu mungkin ke klub atau apa kalau sekarang kamu ngerasa kayak aduh ini udah nggak apa yang kamu rasain? Tapi aku tadi yang aku bilang sama Kak Daniel juga, aku nggak bilang aku lebih baik, enggak sama ya, pasti, sekali, ya. jauh dari kata-kata itu. Cuman emang ya untuk saat ini memang itu bukan prioritas aku dan aku merasa aneh aja jadinya. Ya udah jadi kan orang punya path-nya sendiri-sendiri. Ada kekhawatiran orang salah paham dengan statementmu itu? Enggak. Aku kan anaknya cuek ya Kak. Jadi kayak seralah. Gitu. Ini sebuah proses Gitu. perjalanan. Nah, Iya kita mau tanya sih. sama Cacai, pernah nggak kamu mengalami hal yang berikut ini ya? Apa nih Kak? Ya maksudnya setelah kamu berhijrah gitu, mungkin ada orang yang memandang, ih sekarang Caca berhijrah nih gitu ya, terus ya kamu di unfollow teman karena mungkin ngerasa, udah beda ya dia ya postingannya Nggak gitu. tahu, aku Nggak nggak tahu ya? tahu. Karena nggak tahu dan nggak peduli juga. Nggak peduli. Kalau kamu yang unfollow, Enggak. nge-mute, Enggak. enggak. Nggak ada. Ada fase jenuh nggak sih pengen me time? Untuk diri kamu, jenuh dengan ya aktivitas keseharian kamu Untuk sebagai saat-saat rumah ini tangga. nih ya? Iya.
Aku alhamdulillah nih rezeki aku ya Kak, alhamdulillah aku bisa komunikasi sama suamiku kayak udah aku lagi drain banget nih gitu, capek banget. Yaudah kalau gitu kamu istirahat aja, nanti kasih ya les aku yang anterin. Gitu, karena memang aku sama suami punya komitmen, kita insya Allah menggunakan energi kita semaksimal mungkin, kalau bisa nggak ngelepas Kasia tuh misalkan cuman sama kayak babysitter atau apa. Tapi kalau orang tua yang lepas sama babysitter pun juga nggak ada salahnya, kan setiap orang punya prioritas masing-masing ya Kak. Tapi ini komitmen aku sama Mas Diko. Cuman kayak sekarang Kasia nih les jadi sendiri karena aku lagi sama kamu. Tapi kan itu kayak aku kan di rumah juga nggak sebulan sekali kan. Nggak seminggu sekali juga kan. Jadi mau dibikin seminggu sekali? Ya kali Kak, mau ngomongin apa kita di sini? Selalu aja ditanya gitu ya. Pernah nggak punya teman ya kamu kira teman tapi ternyata dia kamu gak nyangka bahwa dia ternyata jelek-jelekin kamu? Aku udah punya pengalaman itu dari umur 13 tahun. Jadi aku sekarang kalau sama orang memang gak gampang percaya dan lebih hati-hati. Itu aku udah punya pengalaman mungkin sebelum orang-orang punya banyak pengalaman itu. Dari umur aku 13 tahun, aku kan dibully di sekolah di SMP. 2,5 tahun. Aku mau sekolah aja tuh gemeteran, ketakutan. Serius. Tapi Masya Allah, tabarakallahnya one of yang di circle itu, dia datang ke rumahku minta maaf sama aku, kayak 3-4 tahun lalu dia minta maaf sama aku. Dia ketemu mamahku, dia minta maaf juga sama mamahku karena dia sekarang kan udah punya anak kan, 2. Jadi dia tahu maksudnya kalau anak tuh dia apa-apain tuh yang susah bukan cuma anaknya tapi ibunya tuh juga susah. Dia minta maaf sama aku, tante. Itu ujuk-ujuk aja itu? Kebetulan karena teman-teman dekatnya dia tuh bersinggungan sama teman-teman deket aku gitu loh. Jadi kita one circle tapi ada dia. Jadi kan nggak mungkin kita gabung satu meja tapi urusan dia sama aku nggak beres. Kamu dulu 13 tahun sempat mengalami Dari umur 13 tahun. Aku 2,5 tahun sekolah di SMP tuh ketakutan terus. Jadi aku nyaman di sekolah SMP cuma 6 bulan. Sisanya tuh mau masuk gerbang gemeteran. Kenapa? Dia diapain? Apa yang kamu alamin? Ya dibully. Mungkin kapan-kapan diundang aja kali. Apa yang paling keinget banget tuh? Kamu gemetar ya, tapi apa perlakuan apa yang bikin kamu gemetar tuh? Pandangan-pandangan? Ya takut lah, takut misalkan ya pokoknya dikatain inilah, dikatain itulah gitu. Tapi apa yang membuat mereka ngatain aku ya nggak bisa aku yang ngomong, biar mereka aja yang ngomong. Tapi gitu. Kamu sebagai anak umur segitu tuh sempat ngerasa? Ya iya Kak, ketakutan lah. 13 tahun. Gak kelihatan ya, kamu kan selalu ceria, gembira. Lalala. Ya masa sih ya, tapi kan ya nggak tahu lah, orang kan memang nggak selalu, tapi kan aku kalau itu aku berdamai dengan itu, jadi aku pun cerita nggak apa-apa gitu. Dan itu aku maafkan, yang satu orang aku maafkan, dia kembali ke dalam kehidupan aku, kita sampai sekarang berteman. Ada berapa yang belum kamu maafkan? Yang lain aku maafkan tapi aku nggak bisa ketemu Kak, kayak gue udah maafin lo tapi ya udahlah gitu, jauh-jauh lah ya gitu. Udah cukup deh gitu, udah gitu. Oke, berikut kita menuju ke liburannya Caca Frederica nih. Gembira setelah bertugas, nggak boleh liburan sembarangan ya. Kali ini akhirnya bisa pergi ke Korea dan Jepang 10 hari dan melakukan perawatan. Coba kita lihat videonya berikut ini. Cerita kamu tuh gampang terharu banget gitu ya. Iya, aku anaknya melo-mewek kan gitu. Kenapa itu kamu cerita sambil melo tuh kenapa? Nggak tahu ya, karena nggak tahu kenapa, kayak ternyata itu sebenarnya adalah mimpi aku gitu. Kayak aku tuh pengen punya quality time sama suami sama anak, tapi at the same time aku tuh juga pengen menyenangkan orang tua. Pokoknya pas aku baru pulang liburan itu Kak, aku inget banget kata-kata pertama ayah mertuaku adalah gini, seneng kan Ca, seneng kan, untung ayah nggak ikut, alhamdulillah kan ayah nggak ikut karena aku begging ayah mertua untuk ikut. Karena kan kita jadwal kesana juga salah satu jadwalnya mau lihat masjid di Yokohama. Salah satu kan pembangunan masjid Yokohama Kak, insya Allah bulan Desember ini udah bisa dipakai gitu. Jadi kan sekalian juga kita mau cek di sana. Jadi kayak ayo gitu, ayah nggak mau, akan dingin juga, musim dingin, terus kita mau ski juga, ayah kan nggak suka, maksudnya ngapain ayah main ski juga, ayah nggak main ski gini-gini, males gini. Ya udah ayah nggak usah ikut itu, ayah ikut di Jepangnya aja 3 hari sama kita, jadi kita 10 hari tapi ayah 3 hari aja sama kita gitu loh. Udah nggak apa-apa ayah, yuk gini gitu. Terus kayak ayah kayak enggak gitu. Akhirnya ayah mertua tuh nggak mau ikut, tapi aku tuh begging kayak ayah ikut dong, ayah ikut gitu. Jadi kamu tuh orangnya sebenarnya nggak enakan ya, pengen menyenangkan banyak orang. Iya, jadi kayak karena biasanya tuh kalau aku pergi biasanya cuma sama mamahku doang, atau enggak yang kemarin aku ke Sydney ke Melbourne sama mamah mertua doang. Jadi mamahku nggak ikut tapi mama mertua. Jadi gitu loh. Jadi aku pengen kayak mumpung masih punya orang tua. Ya. Pengen, tapi ayah mertua ingetin aku, Cak. Iya, kamu juga butuh. Tapi kamu juga butuh quality time sama suamimu. Nah, itu gitu buat terharu karena iya, akhirnya. kayak ternyata seneng ya gitu. Karena nggak pernah Kak. Tapi yang lucu adalah kamu perawatan di Korea ya kan? Perawatan yang ada juga di Jakarta, kenapa nggak yang lebih
apa tuh namanya yang lebih ekstrim gitu perawatan di Koreanya, Bu? Ih nggak mau lah kalau ngerubah. Nggak usah ngerubah. Kalau Kan ngerubah ada tuh wajah ada tuh dosa. yang ini ini pori-pori. Itu kan aku semua aku kerjain Kak. Oh, kamu. Aku rejuve, iya aku itu, terus habis aku laser, terus aku Astaga, lucu banget iya, sih. jadi itu semua yang seru lah di Korea, tapi tim medisnya perempuan semua. Oh. Jadi dari perawat yang bersihin muka semua di ruangan itu perempuan semua, plus dokter yang ngerjain juga perempuan semua. Aku udah minta pokoknya aku nggak mau ada laki-laki. Karena dokter laki-laki untuk perempuan kan masih hilaf ulama. Cuman ini kan untuk kecantikan Kak. Maksudnya aku nggak laser juga nggak mati kan. Bukan yang kayak essential dokter jantung gitu atau apa gitu. Jadi kalau yang kayak buat lucu-lucuan gini aku maunya yang cewek semua pokoknya. Kapan lagi berangkat ke Yuk bareng mau. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Caca. Yang berikut ini ada Aprila Majid. Kamu masih ingat cerita nggak tentang ini? Ada satu orang ibu dan istri yang kemarin sempat curhat dan curhatannya viral ketika dia itu bertanya. Jadi suaminya itu tiba-tiba suatu hari hilang aja gitu, nggak tahu kemana ya, sampai 2 tahun gitu menghilang. Dia nggak jelas statusnya, digantung, anak-anaknya mencari, bahkan setiap minggu itu bahkan mereka dia sampai betul-betul meniatkan untuk sedekah Jumat supaya ya bisa dapat kabar tentang Ketemu suaminya. lagi. Sudah datang ke tempat jenazah, takutnya suaminya kenapa-kenapa. Ternyata suaminya kabur ke kota lain dan Subhanallah. ganti identitas, dan dia pun sempat dikejar-kejar debt collector. Sekarang suaminya udah ketemu, Terus? mendapatkan tuntutan penelantaran anak, tapi yang membuat Aprila kurang puas adalah karena jaksa tuntutannya adalah 1 tahun 6 bulan, 1 tahun 3 bulan dan dendanya cuma Rp5.000. Sekarang profil Aprila Majid. Baik, kita sudah bersama dengan Aprila Majid. Tadi sudah dengar ya bagaimana kronologi kasusnya begitu. Akhirnya kamu kan bercerainya pun mengajukan perceraian goib. Sudah ketok palu tuh ya? Akhirnya, alhamdulillah status sudah jelas sekarang ya. Nah, kemudian sekarang proses hukum selanjutnya adalah tuntutan untuk penelantaran anak dan tindak kekerasan dalam rumah tangga begitu ya. Nah, ini satu hal yang kemudian juga membuat kamu juga agak ada banyak yang pertanyaan, ada ketidakpuasan juga adalah bahwa ketika pengacara kamu mengatakan tuntutan dari jaksa adalah 1 tahun 3 bulan dan dendanya cuma Rp5.000. Gitu. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kita akan bahas lebih lanjut, tetap di Rumpi Musik.